Mas, ibu boleh ngomong sesuatu sama kamu. Iya, Bu. Ada apa? Tumben serius sekali, Bu. Ibu, ibu telat, Mas. Udah sebulan lebih. Ibu takut kalau Telat? Maksud Ibu, Ibu hamil? Dimas. Ibu juga nggak tahu. Tapi ibu takut, Mas. Kalau beneran ibu. Bu, tapi mana mungkin, kita kan hanya beberapa kali. Dan saya... Mas, makanya ibu juga bingung. Tapi kamu nggak perlu khawatir, Mas. Ibu nggak menuntut apa-apa kok darimu. Ibu hanya pingin kamu tahu saja, Mas. Tapi Bu, ya sudah. Nanti sepulang saya kerja, kita bicarakan lagi ya. Iya, Dimas. Kamu berangkat, Gi. Nggak enak kalau Mbok Siem melihat kedekatan kita. Ntar malah curiga. Iya, Bu. Ibu baik-baik di rumah ya. Jangan kepikiran soal itu. Biar saya yang mikirin gimana caranya ya. Cuaca pagi itu lumayan cerah. Setelah beberapa hari hujan seperti tak mau pagi. Tapi pikiranku mendadak jadi mendung. Sepanjang perjalanan ke kantor, ucapan Bu Sari, ibu mertuaku, seperti menggelayut dan terus menggelitik di dalam kepalaku. Telat sebulan lebih. Hamil. Wajah Ayunya menyimpan khawatir, tapi matanya sangat jujur saat menyampaikan kenyataan itu. Aku bingung, kacau. Harus sedih atau bahagia jika kekhawatiran itu benar adanya. Namun masih juga belum bisa percaya. Mana mungkin? Pertanyaan itu menerpa batinku. Mana mungkin bisa? Bukankah kami hanya beberapa kali seperti itu? Bukankah selama ini Bu Sari tak bisa memiliki anak? Bukankah Maya istriku hanya anak sambung dari Bu Sari? Lagi pula, mana mungkin? Mana bisa ia mengandung? Usianya sudah 47 tahun. Tidak muda lagi. Hampir kepala 5 juga. Aku menghela nafas, mencoba fokus mengemudi mobilku. Tapi pikiranku seperti kosong, bingung, banyak tanda tanya. Tak pernah kusangka, malam yang telah menciptakan kehilafan dan dosa itu, kini menuntut seperti takdir yang begitu cepat. Walau sisi lain batinku terbersit bahagia. Jika benar ucapan Bu Sari, berarti aku bisa memiliki anak, bisa memiliki keturunan. Aku sehat, aku normal. Dan penantian panjang selama 5 tahun ini akhirnya jadi kenyataan. Aku bisa memiliki anak, walau bukan dari Maya istriku. Maya yang selalu menyudutkan diriku. Namun dari Bu Sari, ibunya, yang juga ibu mertuaku. Ketika sampai di kantor, aku menenangkan pikiran. Aku tahu hari itu menjadi awal di mana kisah rumitku ini dimulai. Sebelum lanjut, izinkan aku menyapa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan gembira ya, kawan bukan fiksi. Kenalin, aku Dimas, usia 30 tahun. Sudah 5 tahun menikah dengan Maya, 28. Namun hingga kini kami belum memiliki anak. Tapi di saat 5 tahun pernikahan, di saat rasa lelah menunggu keajaiban, apa yang aku harapkan hadir dalam jalan yang lain. Semua bermula ketika Pak Hari, ayah Maya istriku, meninggal dunia karena sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Saat itu bukan hanya kesedihan yang seperti seketika datang, namun juga pilihan yang berat dalam satu waktu. Pak Hari tutup usia di umur 67 tahun, tepat 2 tahun setelah beliau pensiun dan 2 tahun pula menderita komplikasi. 2 tahun yang bukan hanya perjuangan melawan sakit, tapi juga perjuangan untuk membiayai seluruh biaya pengobatannya. Ia bisa bertahan lumayan lama karena Bu Sari, istrinya. Wanita yang selalu sabar dan tekun menemani dan merawat Pak Hari. Usia Bu Sari sekitar 47,
20 tahun lebih muda dari Pak Hari. Sebab Busari adalah istri kedua yang dinikahi saat Maya kecil. Ibu kandung Maya meninggal saat Maya istriku berusia 5 tahun. Makanya Maya sudah menganggap Busari ibu sendiri. Setelah Pak Hari meninggal dunia, Maya meminta Busari untuk pindah ke kota kami, sebab ia hanya tinggal sendiri. Pernikahan Pak Hari dan Busari tak dikaruniai anak. Walau anak sambung, Maya jadi seperti anak kandung bagi Busari. Kepindahan bukan tanpa alasan. Di kota mereka, Busari sudah tak punya siapa-siapa. Rumah mereka juga sudah dijual. Semua untuk membiayai pengobatan dan perawatan mendiang Pak Hari, yang sempat juga berikhtiar berobat di luar. Awalnya semua wajar saja. Aku sebagai menantu juga senang jika bisa membawa mertua untuk tinggal bersama kami. Setidaknya kehadiran Busari bisa bikin rumah kami lebih hidup. Aku dan Maya juga bisa lebih memperhatikan beliau. Ya maklum, selama ini rumah hanya jadi seperti tempat singgah untuk aku dan Maya. Kami sama-sama sibuk kerja. Malah kata Mbok Siem, pembantu kami, kadang ia merasa jadi pemilik rumah, saking lebih seringnya sendirian di rumah. Busari datang dengan kesedihan, baru saja ditinggal suami meninggal, juga dengan sesuatu yang merubah hidupku. Sebab hanya 8 bulan setelah ia tinggal bersama kami, sesuatu yang harusnya tak boleh ada, terjalin di antara kami. Jujur saja, selama ini aku mengagumi beliau sebagai ibu, sebagai mertuaku. Aku tak pernah berpikir untuk sejauh itu. Tapi sejak Maya mengaku jujur kalau sebenarnya Busari bukan ibu kandungnya, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai lebih sering memperhatikannya, membandingkan Busari dengan Maya istriku, merasa tak percaya akan semua. Wajah Busari hampir mirip dengan Maya, bodinya pun hampir sama, walau istriku sedikit lebih tinggi dan lebih ramping. Sungguh aku tak menyangka kalau mereka tak punya hubungan darah, bukan sebagai seorang ibu dan anak kandung sendiri. Hingga malam itu tiba, malam di mana aku justru melanggar batasan yang harusnya bisa dijaga seorang menantu pada mertua. Malam itu aku pulang larut, setelah kerja lembur sampai jam 1 malam, sampai rumah sudah gelap, semua sudah tidur. Seperti biasa setelah menaruh mobil ke garasi, aku masuk lewat pintu samping dan langsung menuju kamar di lantai atas. Akan tetapi saat itu langkahku terhenti saat melihat Busari yang tertidur di matras ruang keluarga. Televisi masih menyala. Aku mendekat, ingin membangunkan beliau dan memintanya pindah istirahat di kamar saja. Namun, kuurungkan niatku. Aku takut mengganggu tidurnya. Aku lalu melangkah ke kamar, Maya sudah pulas. Aku lalu mandi dan berganti pakaian. Jam 2 malam aku kembali ke lantai bawah, bermaksud mematikan televisi dan juga membangunkan Busari, ibu mertuaku. Namun entah kenapa niatku kembali batal. Sesampai di ruang keluarga, aku malah duduk di sofa, sambil melihat televisi. Kebetulan ada berita bencana alam di televisi. Aku menyimak sebentar, hingga mataku membentur sosok Busari. Jarak sofa tempatku duduk dengan matras di mana beliau tidur hanya semeter lebih. Aku bisa melihat semua sangat jelas. Wajah Busari nampak lebih cantik dan kalem saat terpejam. Nafasnya tenang, halus, dadanya naik turun perlahan. Sungguh ia sangat mirip dengan Maya, tapi dalam bentuk yang lebih... apa ya? Mengenakan gaun tidur pendek dengan kain lembut. Hijab yang biasa menutup rambutnya tak dikenakan, membuat rambut ikalnya terurai. Belum nampak uban satupun. Jantungku mulai berdebar saat itu. Mataku seperti tak fokus ke layar televisi. Sesekali lebih lama aku justru melihat Busari. Tidak. Belum ada pikiran yang aneh padaku saat itu. Hanya seperti memandang seorang wanita yang memiliki sesuatu. Sesuatu kelebihan yang sangat sulit aku lukiskan lewat kata-kata. Sesuatu yang hanya bisa kurasakan, bukan kusebutkan. Sejenak sebuah kesadaran seperti datang dalam hatiku. Kutarik pandangan itu lalu mengucap istighfar dalam hati saja. Akan tetapi di saat mataku kembali ke layar televisi, suara Busari terdengar lirih. Sangat lirih, hampir tertelan suara berita. Tapi jelas, sangat samar ia menyebut 2 nama. Nama Pak Hari, mendiang suaminya, dan Dimas, namaku, nama menantuku. Nafasku tercekat, tak percaya dengan apa yang kudengar lirih saat itu. Lebih tercekat ketika Busari bergerak perlahan, pelan. Ia menarik nafas, matanya masih terpejam, dan tidur masih sangat pulas. Sedikit menggeliat, berbalik menghadap sofa. Busari memeluk guling seperti memeluk kenangan yang tak ingin ia lupakan. Ujung gaun tidurnya sedikit bergeser di atas lutut.
Jujur kawan bukan fiksi, malam itu seperti aku berhadapan dengan sebuah godaan yang nyata di depan mata. Aku lelaki, aku seorang suami, dan tak pantas berpikir seperti itu pada Busari, ibu mertuaku, ibu dari Maya, istriku. Tapi aku hanya lelaki biasa, lelaki normal di usia 30 tahun, suami yang selama ini setia dan tak pernah berbagi hati. Perasaan itu datang begitu saja, ada rasa ingin memeluknya, ingin rebah di sampingnya. Mungkin sebagai anak ke ibunya. Setidaknya awalnya kupikir begitu. Aku turun perlahan, duduk di matras, televisi kubiarkan menyala. Volumenya sedang. Hatiku seperti bertempur dengan batin sendiri. Pikiranku menakar antara ingin rebah atau beranjak menjauhinya. Tapi entahlah saat itu tanganku seperti tak mau tunduk pada pikiran sehat. Dengan lembut, kubelai rambut indah Busari. Hanya sentuhan pelan, hanya sebuah rasa hormat dan kasih sayang anak kepada ibu mertua yang sudah lama sendiri. Wanita anggun yang aku hormati dan yang mulai mengusik anganku dalam waktu yang selalu saja hampir bersamaan. Aku tersentak, kaget, malu, tak karuan. Sebab saat jemariku menyentuh keningnya, mata Busari terbangun. Ia terbangun. Di kantorku, aku jadi nggak fokus bekerja. Pikiranku kembali ke malam itu. Malam yang kini menghadirkan kenyataan itu. Tanganku masih bergerak di atas keyboard. Mata menatap monitor. Mengerjakan laporan bulanan yang harus diselesaikan. Tapi pikiranku tidak sepenuhnya di kantor. Masih teringat ketika Maya pergi tanpa pamit padaku sejak 2 hari yang lalu. Masih membekas wajah khawatir Busari dan ucapannya tentang telat. Tentang rasa yang antara cemas dan berharap. Ingatanku kembali mengenang malam itu. Saat Busari terbangun. Saat ia menyadari kalau aku sudah berada di dekat dirinya. Aku tak jadi rebah. Jangankan berbaring di sampingnya. Wajahku menghangat. Malu. Khawatir. Takut disangka terlalu lancang. Tapi Busari biasa saja. Hanya seperti sedikit kaget. Cuma sebentar. Lalu suara lirihnya menyapa. Agak berat, agak serak. Suara orang yang baru bangun. Suara yang baru lepas dari alam mimpi. Bibir indahnya menyimpulkan senyum samar. Matanya menatap padaku. Bukan galak, bukan tajam. Hanya tatapan teduh. Lebih teduh dari tatapan wanita manapun. Dimas, kamu sudah pulang. Sudah lama di sini, Mas. Maaf Bu, saya jadi membangunkan Ibu. Saya Nggak apa-apa, Mas. Ibu kira hanya mimpi. Ibu tadi mimpi tentang almarhum bapaknya Maya dan mimpi juga sama kamu, Mas. Loh, Ibu mimpi apa tentang saya, Bu? Kok bisa? Duh, Mas, Ibu malu. Ibu nggak pakai hijab. Ibu juga cuma pakai gaun tidur gini. Ibu pindah ke kamar ya, Mas? Bu, apa Ibu nggak mau cerita dulu tentang mimpi Ibu? Saya hanya penasaran, Bu. Dimas, Ibu malu ceritanya. Mimpi itu kayak beneran nyata dan nggak taunya kamu malah ada di sini, di dekat Ibu. Maaf Bu, saya nggak tega bangunin Ibu. Tadi saya hanya... Udah Mas, besok saja ya Ibu ceritakan mimpi Ibu. Sudah malam, nggak baik kalau nanti Maya atau Mbok Siem kebangun dan melihat kita ada di sini. Besok saja ya Mas. Sekarang Ibu pindah ke kamar ya. Baik Bu. Tapi janji ya, besok Ibu ceritakan semuanya pada saya, Bu. Harusnya malam itu aku membiarkan Busari pergi. Harusnya ia bangkit dan pindah ke kamarnya. Harusnya memang begitu. Tentang mimpi itu, harusnya besok saja ia menceritakan padaku. Bukan malam itu, bukan di saat Maya dan Mbok Siem tidur.
Bukan di waktu rawan, di mana hilaf bisa saja menjelma menjadi sesuatu yang tak seharusnya ada, dan mulai menggoda. Busari bilang ia mau pindah ke kamar, tapi tubuhnya tak bergeming. Tanganku yang semula menyentuh keningnya digenggam. Aku pun sudah mengiyakan, besok saja kami melanjutkan cerita tentang mimpinya. Namun justru membalas genggamannya. Jarum jam menunjuk angka 2:15 saat aku seperti tertarik medan magnet tak kasat mata, dan akhirnya aku kalah. Malam itu tentu saja tengah malam yang membuat siapa saja enggan membuka mata. Pasti terlelap sedang nyenyak-nyenyaknya. Seperti Maya istriku dan Mbok Sigem pembantu kami yang pasti sangat lelap di buai alam mimpi mereka masing-masing. Sementara di depan televisi yang masih menyala samar, di saat berita tentang bencana belum reda, sesuatu dimulai. Ya, kawan, bukan fiksi. Malam itu, Busari seperti tak ingin menunda semua cerita tentang mimpinya bersamaku. Suaranya bergetar saat menceritakan alur mimpinya. Tiap kata yang diucap membuat dadaku ikut berdegup, jiwaku bergejolak. Jarak kami sangat dekat. Cerita itu mengalir seperti seorang ibu menceritakan mitos tak masuk akal pada sang anak. Aku bisa melihat wajah kalemnya, senyumnya, suaranya yang setengah berbisik setengah tertahan. Dekat. Begitu dekat. Ia menceritakan mimpinya tentang mendiang Pak Hari. Tapi mimpi yang sama dengan diriku, suami Maya, menantunya. Busari mengaku malu dan tak pantas sampai terbawa mimpi yang seperti itu bersamaku. Namun ia jujur mengakui kalau ia tak mau mimpi itu segera berlalu. Aku mendengar. Aku membeku. Tegang yang aneh menyelimuti alam pikiranku. Dan saat wajahnya mulai mendekat dan nafas kami bertemu, aku tahu malam itu bukan lagi sebuah mimpi yang hanya ilusi. Apa yang terjadi benar-benar seperti hanya sebuah mimpi yang terlalu nyata. Tapi sesungguhnya itu bukan tiba-tiba. Semua merupakan akumulasi hari demi hari. Selama 8 bulan Busari, ibu mertuaku tinggal di rumah kami. 8 bulan setelah beliau kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Mendiang Pak Hari, ayah kandung Maya, suaminya. Juga akumulasi hari demi hari, di mana hubungan rumah tanggaku dengan Maya seperti retakan tak nampak, tapi nyata. 5 tahun menikah tanpa anak, bahtera rumah tangga kami seperti sepi. Walau kami berusaha menutupi dan pura-pura bahagia, pura-pura harmonis. Seolah-olah ada dan tidaknya anak bukan masalah bagi kebersamaan kami. Di mata dunia kami pasangan yang serasi. Pasangan mapan yang sama-sama punya posisi bagus dalam hal pekerjaan. Hanya aku dan Maya yang tahu, kalau diam-diam, di hubungan itu mulai renggang perlahan. Ada jenuh, ada juga bosan. Bukan karena kami tak lagi saling mencintai, tapi karena waktu seperti berjalan lama tanpa menjawab doa kami. Malam-malam yang kami lalui mulai hambar. Kewajiban suami istri yang harusnya penuh kehangatan jadi formalitas. Dan belakangan, momen-momen intim itu kerap kali kami lewatkan. Maya mulai sering menolak, sering mengabaikan aku. Alasannya capek kerja, alasannya nggak enak badan. Dan yang lebih menyakitkan, alasannya semua itu hanya percuma. Karena sesering apapun kami bersama, seperti apapun usaha dan ikhtiar yang kami lakukan, kami tetap tak punya anak. Malam-malam kami akhirnya hanya jadi sekedar sebuah pertemuan, tapi kami tak lagi merasa itu benar-benar rumah. Dan kehadiran Busari, waktu yang berjalan seakan memberi lebih banyak kesempatan bertegur sama dengan beliau. Ia bukan wanita karir yang bekerja. Ia bukan lulusan sarjana yang selalu memikirkan sesuatu berdasarkan logika semata. Ia hanya wanita rumahan. Pendidikannya hanya SMA, tapi ia bukan Maya. Ia tak hanya mengedepankan logika, tapi rasa. Rasa menjadi istri yang setia, yang selalu ada untuk Pak Hari suaminya, yang selalu menemani sakitnya hingga ajal menjemput. Sejak Busari tinggal di sini, aku merasa rumah kami seperti kembali bernyawa. Ada tegur sapa, ada obrolan walau ringan. Hari-hari yang berjalan kemudian seperti memberi ruang bagiku untuk kembali merasakan kehadiran seorang wanita.
Walau kesehariannya hanya sederhana, hanya membantu Mbok Siem meski kami sama sekali tak menyuruhnya begitu. Bu Sari mulai mengambil alih pekerjaan yang bisa dilakukannya, terutama masak dan menjaga kerapian dalam rumah ini. Ia hadir bukan hanya sebagai sosok seorang ibu, tapi juga sebagai wanita yang dengan segala kelembutannya, beliau bisa memahami, bisa merasakan apa yang sedang terjadi di rumah ini, apa yang bergulat padaku dan Maya. Maya mulai sering lembur, jarang di rumah, bahkan terkadang tak pulang dengan alasan lama, karir dan kerja. Hingga suatu saat, aku tanpa sengaja mendengar obrolan Maya dengan ibunya. Bu Sari menasehati Maya, putrinya. Dan di sanalah, aku jadi tahu semua. Kalau ternyata Bu Sari bukan ibu kandung Maya, Maya istriku yang keras kepala. Nada bicara Maya agak keras ketika menolak nasihat Bu Sari. Dan dari mulutnya sendiri terlontar kata-kata itu. Maya bilang Bu Sari hanya ibu sambung, dan Bu Sari tak perlu menasehati dirinya tentang rumah tangga, tentang pilihannya. Sejak saat itu, cara pandangku pada Bu Sari mulai bergeser. Bukan hanya hormat dan kagum, tapi mulai tumbuh rasa. Perasaan yang seharusnya tak boleh ada itu tumbuh begitu saja. Aku mulai melihat beliau bukan lagi mertua, tapi wanita. Seorang wanita yang begitu lama berusaha tegar, kehilangan suami, dan kini mulai kehilangan anak sambung, anak suaminya. Di sisi lain, aku tahu Bu Sari pun punya rasa yang sama. Mungkin awalnya iba, hanya kasihan melihat nasib suami anaknya. Hatinya tak tega melihat pertengkaran demi pertengkaran, justru dimulai dari sikap Maya, anak sambungnya. Nalurinya seperti paham, kalau aku seringkali tak fokus bekerja, karena seringkali mendapat penolakan dari Maya, istriku. Sebagai wanita matang yang pernah menjadi istri yang setia, ia seperti paham bagaimana kecewa suami yang ditolak. Dan begitulah kawan, bukan fiksi. Bu Sari mengaku memikirkan nasibku hingga terbawa mimpi bersamaku malam itu. Obrolan kecil, tegur sapa biasa, dan canda tawa sederhana kami selama 8 bulan terakhir, malam itu seperti bertemu. Bukan hanya dalam satu momen yang sulit terlupakan, tapi sekaligus bertemu dalam batas yang sudah kami langgar. Entah berapa lama cerita tentang mimpi itu terurai, entah berapa kali ada jeda kecil sebelum mengulangi cerita yang sama. Yang jelas, saat semua cerita itu selesai, kami sama-sama menarik diri, sama-sama tersadar, walau tak sepenuhnya menyesal. Berita bencana alam di televisi sudah berakhir pukul 3 dini hari, tapi bencana pikiran kami baru terasa. Aku membeku, Bu Sari dan bersuara. Hanya nafas yang kembali menemukan iramanya, tatapan mata yang entah apa maknanya. Mas, Mas, Ibu malu banget. Kenapa mimpi ini malah jadi kenyataan, Mas? Ih, Dimas. Bu, maafkan saya, Bu. Saya tak seharusnya saya selancang ini pada Ibu. Mas, Ibu yang salah. Harusnya Ibu tidak menceritakan tentang mimpi Ibu bersamamu, Mas. Maafin Ibu juga ya, Mas. Iya, Bu. Tapi saya merasa sangat bersalah dan sangat berdosa. Sudah sampai seperti itu bersama Ibu. Cukup, Mas. Anggap saja yang terjadi barusan hanya sebuah mimpi ya, Mas. Tapi janji ya, jangan sampai terulang lagi, Mas. Ibu malu, Ibu takut, Mas. Saya janji, Bu. Apa yang sudah terlanjur tak akan terulang lagi. Makasih, Mas. Sekarang kita istirahat ya. Sudah hampir pagi. Ibu takut kalau Mbok Siem bangun dan kita masih di sini. Semua bayangan malam itu kembali berputar di ingatanku. Bukan lagi tentang kehangatan yang salah dan keliru, tapi tentang bagaimana malam itu kini membawa situasi yang semakin rumit,
Sebagai konsekuensinya, hasilnya. Hari itu aku bekerja seperti biasa, bergelut dengan bekas laporan di meja kerjaku. Tapi kata-kata Bu Sari terus terngiang, telat, sebulan lebih. Dan tiap kalimat itu terulang, aku semakin tenggelam dalam rasa salah, dosa, dan sesuatu yang lain. Aku masih berdebar menantikan sore atau malam nanti. Janjiku pada Bu Sari untuk membahasnya sepulang kantor nanti. Entah, aku harus bagaimana? Menyesali semua? Atau justru merasa bahagia karena ada kehidupan baru dalam dirinya? Dunia kecil yang selama ini tak bisa aku dapatkan dari Maya. Tangisan dan rengek manja anak yang memanggilku ayah. Dan kawan bukan fiksi, ingatanku kembali pada malam itu. Aku dan Bu Sari sadar bahwa kami sudah terlalu jauh terjatuh. Sama-sama menyesali dan berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Semua hanya khilaf dan mimpi. Akan tetapi, hanya beberapa hari setelah itu, janji kami tinggal janji. Malam itu justru menjadi momen kedekatan bagi kami. Masih kuingat celetuk Mbok Siem saat melihat Bu Sari menyendok nasi untukku atau membenarkan letak dasiku. Kata Mbok Siem, aku sangat beruntung punya ibu mertua yang sangat perhatian padaku. Bahkan lebih dari Maya, istriku. Mungkin di mata Mbok Siem dan mata dunia luar, kedekatan itu hanya wajar seperti lazimnya mertua pada menantu. Tapi dalam tiap senyuman dan tatapan kami, jarak itu mulai tak berbatas. Dan hanya aku dan Bu Sari yang memahami. Maya istriku semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Beberapa kali ia malah tak pulang beberapa hari karena pekerjaan. Aku sendiri sudah tak mau tahu. Seperti dia mengabaikan diriku sebagai suami, begitulah perasaanku mulai pupus padanya. Dia masih istriku, tapi hanya di atas kertas. Sementara malam-malamku, kesepianku, justru ditemani Bu Sari, ibu mertuaku. Bu Sari hadir mengisi ruang kosong di hatiku. Ia bisa membuatku merasa utuh kembali, tak hanya sebagai seorang lelaki, tapi sebagai seorang suami. Suami yang masih sangat layak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dirindukan dari istri. Setiap kali Maya pergi dan acuh padaku, setiap kali pula kesempatan justru membuka pintu bagiku untuk Bu Sari. Setiap kali kesempatan itu datang, kami seperti terseret kembali, melupakan janji untuk tidak lagi mengulangi semuanya. Wajah teduhnya, sikap lembutnya, suara kalemnya, semua seperti tak mampu hilang begitu saja dari alam imajinasiku. Lamunanku menjelang pulang kantor sore itu mendadak buyar. Pintu ruangan terbuka dan stafku mengingatkan jam pulang. Karyono office boy datang menawariku apa mau teh hangat lagi sebelum pulang. Tapi aku memilih langsung pulang saja. Hari itu berjalan seperti biasa di hari kerjaku. Hanya aku yang tahu, sebuah tanda tanya masih menunggu di rumah. Dan begitulah kawan bukan fiksi. Aku tak tahu keputusan apa yang harus kuambil saat berjumpa lagi dengan Bu Sari. Walau bibirnya pagi tadi mengucapkan ia tak akan menuntut apapun dariku, tapi aku lelaki, harus memikul tanggung jawab. Bagaimana kelanjutan kisahku? Apakah aku akan memilih sebuah keputusan yang tepat, atau justru semua berubah? Tetap di channel Bukan Fiksi ya kawan, karena tanda tanya itu belum berakhir di sini. Terima kasih sudah setia bersamaku. Semoga kisahku bisa menghibur dan bisa dipetik hikmahnya ya kawan. Nantikan kisah selanjutnya, dan sampai jumpa lagi.